Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Kebijakan energi tanpa akal sehat, mengorbankan petani, melumpuhkan nelayan. Mari kita bahas sebuah aturan yang tampak sederhana, namun menimbulkan persoalan besar di lapangan, yaitu larangan membeli BBM dengan jerigen. Aturan ini sering dipuji sebagai langkah mencegah penimbunan, tetapi apakah negara benar-benar memahami kebutuhan petani dan nelayan, yang justru sangat bergantung pada jerigen untuk bekerja? Di video ini, kita akan mengurai persoalan itu secara tajam dan menawarkan solusi yang konkret, berbasis data, serta bisa langsung dipraktekkan. Karena itu, jangan hanya menonton sebentar lalu berhenti, ikuti hingga akhir, agar setiap alur penjelasan tersambung dengan jelas dan Anda mendapat gambaran utuh. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lain yang sama pentingnya bagi kehidupan rakyat. Aturan BBM yang kaku, mengorbankan petani, melumpuhkan nelayan. Larangan membeli BBM dengan jerigen yang diberlakukan negara, sering dipresentasikan sebagai kebijakan untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan. Di permukaan, aturan ini tampak sederhana, jerigen dianggap simbol penimbunan, sehingga dengan menutup jalur itu, akan menutup peluang penyalahgunaan. Namun, di balik kesederhanaan logika penjabat negara, tersembunyi kerumitan realitas lapangan yang tidak bisa dipungkiri. Petani di pedesaan tidak mungkin mengangkut traktor mereka ke SPBU, untuk mengisi tangki. Nelayan di kampung pesisir, tidak bisa menyeret perahu mereka ke pompa bensin di daratan. Kebutuhan real mereka, bergantung pada jerigen, bukan sebagai sarana spekulasi, melainkan sebagai satu-satunya cara distribusi yang memungkinkan. Maka ketika aturan dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan konkret rakyat produktif, lahirlah ketidakadilan sistemik. Yang dicegah tidak tersentuh, yang terdampak, justru mereka yang bekerja keras. Disinilah terlihat pola pikir pejabat negara, yang lebih mengutamakan pencegahan kebocoran kas negara secara makro, dibandingkan memberikan solusi kontekstual di tingkat mikro. Kebijakan lahir dalam logika birokratis yang kaku, seragam, dan tidak fleksibel. Jika kita menelah lebih dalam, logika larangan jerigen, sejatinya berangkat dari asumsi tunggal, yaitu, jerigen identik dengan penimbun. Asumsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Di negara lain, jerigen bisa menjadi medium legal selama dikelola dengan sistem distribusi yang jelas. Malaysia misalnya, mengatur BBM bersubsidi dengan kartu khusus nelayan. India menerapkan kuota diesel bersubsidi bagi petani yang bisa ditebus di SPBU, dengan identitas resmi. Thailand memiliki stasiun pengisian di pelabuhan yang memang dirancang untuk perahu nelayan. Jepang tidak melarang jerigen sama sekali, karena mereka tidak mendistribusikan subsidi lewat wujud fisik, melainkan lewat kompensasi fiskal, harga pasar tetap berlaku, tetapi biaya ditanggung sebagian oleh pemerintah melalui pengurangan pajak atau bantuan tunai. Semua model itu punya benang merah, negara tidak menutup akses fisik yang realistis, melainkan mengontrol distribusi dengan instrumen data, teknologi, dan tata kelola. Perbedaan dengan Indonesia terletak pada cara berpikir para penjabatnya. Alih-alih menata sistem distribusi, regulasi lebih memilih menutup akses. Alih-alih mengandalkan transparansi data, negara mengandalkan larangan kaku. Akibatnya, yang seharusnya terbantu, justru terhambat. Kebijakan yang seragam memang lebih mudah diawasi oleh birokrasi. Dari pusat cukup keluar satu kalimat, dilarang menjual BBM dalam jerigen. Aparat di lapangan tinggal menegakkan. SPBU tinggal menolak. Tidak ada kerumitan, tidak ada biaya tambahan. Namun kebijakan semacam ini tidak menimbang variasi konteks. Petani sawah di Jawa Tengah dengan traktor tua bermesin diesel harus tetap membeli BBM. Nelayan di pesisir Maluku dengan perahu bermesin tempel tetap harus membeli solar. Mereka tidak punya akses ke pompa langsung. Larangan jerigen membuat mereka tidak punya pilihan selain membeli lewat jalur tidak resmi, atau berhadapan dengan risiko kriminalisasi. Pada titik ini, negara tampak lebih takut pada potensi kerugian fiskal daripada memperhitungkan produktivitas rakyat kecil. Padahal, jika dihitung, kerugian akibat kebijakan seragam, justru lebih besar. Produktivitas pertanian bisa menurun karena keterlambatan suplai BBM. Hasil tangkapan ikan bisa berkurang karena nelayan tidak bisa melaut tepat waktu. Rantai produksi terganggu. Semua itu pada akhirnya, menekan ekonomi rakyat dan mengurangi penerimaan negara juga. Solusi yang rasional bukanlah melarang, melainkan menata. Cara menata distribusi BBM untuk petani dan nelayan bisa dilakukan melalui registrasi resmi berbasis identitas. Setiap petani atau nelayan mendaftarkan diri dengan NIK, bukti usaha, dan jenis alat produksi. Data ini diverifikasi secara sederhana oleh aparat desa atau kelompok tani dan nelayan. Setelah terverifikasi, mereka mendapatkan kartu kuota digital. Kartu ini bisa berbentuk fisik dengan chip, atau cukup nomor identifikasi yang terhubung dengan sistem pusat. Kuota ditentukan berdasarkan kebutuhan real, berapa liter solar untuk mengoperasikan traktor per hektar sawah, berapa liter bensin untuk menggerakkan perahu per trip melaut. Dengan basis ini, distribusi tidak lagi seragam, tetapi sesuai kebutuhan. Transaksi dilakukan di SPBU, SPBU nelayan, atau agen desa berizin yang dilengkapi dengan pos sederhana. Setiap kali pembelian,
data terekam, NIK, jumlah, waktu, lokasi. Sistem dapat mengontrol kuota secara otomatis. Jika sudah melewati batas, transaksi ditolak. Pengecualian jerrycan tetap dimungkinkan, tetapi dengan syarat ketat. Jerrycan hanya boleh diisi di agen desa berizin atau SPBU nelayan, bukan di SPBU umum. Jerrycan harus diberi stiker QR unik yang terdaftar di sistem. Pembeli wajib menunjukkan kartu kuota, lalu agen mencatat nomor seri jerrycan yang digunakan. Dengan cara ini, jerrycan tidak lagi menjadi medium ilegal, melainkan medium legal dengan pengawasan penuh. Sistem otomatis menolak jika ada pembelian di luar kuota atau jika jerrycan dipakai berulang kali tanpa izin. Agen yang menyalurkan juga wajib melaporkan penjualan setiap hari. Semua data terkumpul di dashboard pusat. Pemerintah dapat memantau distribusi real-time, melihat siapa membeli, berapa banyak, dan di mana. Jika ada anomali, seperti pembelian berlebihan di luar zona atau pola mencurigakan, sistem memberi peringatan untuk inspeksi. Teknologi yang dibutuhkan tidak rumit. Pos sederhana yang terhubung internet sudah cukup. Jika koneksi lemah, data bisa disinkronkan secara periodik. Verifikasi transaksi bisa menggunakan OTP lewat SMS, sehingga tidak memerlukan perangkat mahal. Dengan biaya relatif rendah, pengawasan dapat berjalan ketat. Pengalaman negara lain membuktikan, model ini bisa berhasil. Malaysia menggunakan fleet card untuk nelayan dengan hasil signifikan, subsidi lebih tepat sasaran, penyelundupan berkurang drastis, dan data distribusi lebih rapi. India dengan kartu diesel subsidi, berhasil menyalurkan bahan bakar ke petani sambil menekan penimbunan. Jepang memilih jalur fiskal yang lebih transparan, tidak ada subsidi fisik, tidak ada masalah distribusi, tetapi rakyat tetap terbantu. Indonesia bisa mengadopsi kombinasi dari model ini sesuai konteks. Dari Malaysia, kita bisa ambil mekanisme kartu dan kuota. Dari India, kita bisa ambil fleksibilitas penggunaan SPBU umum dengan identitas resmi. Dari Jepang, kita bisa ambil logika fiskal jangka panjang untuk mengurangi beban subsidi fisik. Semua itu bisa diramu dalam satu sistem. Kuncinya adalah keberanian politik untuk meninggalkan logika larangan seragam dan beralih pada logika distribusi berbasis data. Risiko tentu ada, pemalsuan dokumen bisa terjadi, agen desa bisa bermain curang, aparat bisa lalai, tetapi semua risiko ini bisa diminimalisir dengan audit acak, pelaporan publik, dan insentif kepatuhan. Agen yang disiplin diberi bonus fiskal, agen yang melanggar diberi sanksi administratif bahkan pidana. Desa yang berhasil menyalurkan BBM sesuai kuota, diberi tambahan dana desa. Dengan begitu, kepatuhan bukan sekadar kewajiban, melainkan juga menguntungkan. Risiko biaya implementasi juga tidak sebesar yang dibayangkan. Pos sederhana bisa dibuat dengan biaya murah. Database bisa dibangun di tingkat kabupaten. Integrasi bertahap memungkinkan transisi mulus. Mulai dari pilot proyek di satu provinsi agraris dan satu provinsi pesisir. Uji coba 6 bulan cukup untuk menilai efektivitas. Jika berhasil, model diperluas secara nasional. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibanding kerugian produktivitas akibat larangan jerrycan yang tidak realistis. Dengan model ini, negara mendapat keuntungan ganda. Pertama, rakyat kecil tetap bisa mengakses BBM secara legal tanpa harus melanggar aturan. Kedua, penimbunan bisa ditekan karena semua transaksi tercatat dan diawasi. Ketiga, pemerintah mendapat data akurat tentang kebutuhan BBM di sektor pertanian dan perikanan. Data ini penting untuk perencanaan subsidi yang lebih efisien. Tidak lagi ada perhitungan berdasarkan asumsi kasar, tetapi berdasarkan angka nyata. Subsidi bisa ditargetkan lebih tepat, bahkan bisa dialihkan sebagian ke bentuk lain yang lebih produktif. Dengan cara ini, subsidi tidak lagi sekadar menjadi biaya, tetapi menjadi investasi. Negara tidak hanya melindungi kasnya dari kebocoran, tetapi juga mendorong produktivitas rakyat. Editorial ini menegaskan bahwa larangan jerrycan adalah simbol dari pola pikir birokratis yang kaku, yang lebih mementingkan kontrol daripada solusi. Padahal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menata distribusi dengan instrumen modern. Petani dan nelayan bukanlah penimbun, melainkan penggerak ekonomi. Menutup akses mereka dengan alasan mencegah penyalahgunaan, sama saja dengan menutup sumber kehidupan bangsa. Solusi ada di depan mata. Registrasi, kuota, kartu, agen berizin, QR jerrycan, pos sederhana, dashboard pengawasan. Semua itu teknis dan bisa dijalankan. Yang hilang hanyalah kemauan politik untuk berpihak pada rakyat produktif. Tanpa langkah solutif ini, larangan jerrycan hanya akan terus menimbulkan ketidakadilan, negara sibuk mencegah penimbun, sementara rakyat kecil yang ingin bekerja justru dibatasi. Negara harus berani memilih jalur rasional. Bukan lagi larangan seragam, melainkan distribusi berbasis data yang adil, transparan, dan solutif. Hanya dengan itu, kebijakan energi bisa benar-benar menjadi alat pembangunan, bukan sekadar alat kontrol. Kita telah melihat bagaimana sebuah aturan sederhana bisa melahirkan dampak besar ketika tidak disertai pemahaman kontekstual, serta bagaimana solusi berbasis data dan distribusi yang tertata dapat menjadi jalan keluar yang lebih adil. Jika pembahasan ini membuka wawasan Anda, dukung terus channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak orang ikut memahami persoalan yang menyentuh kehidupan rakyat sehari-hari. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan analisis penting berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, partisipasi Anda adalah energi yang membuat diskusi kritis ini terus hidup.